Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Yang pertama, kita akan belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan cara membaca keseluruhan isi teks. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik. Ada lampu, ada senter, dan juga televisi. Dalam rangkaian listrik, terdapat beberapa komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menyambung dan memutus arus listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana ini, sumber listrik misalnya baterai, komponen konduktornya misalnya kabel listrik. Baterai berfungsi menghasilkan arus listrik, kabel berfungsi sebagai konduktor, lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dalam rangkaian seri ini terdapat ciri, yaitu rangkaian seri dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam. Perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan yang tradisional menuju ke kehidupan yang lebih modern. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Misalkan, yang semula manusia tinggalnya di hutan atau di gua, sekarang tinggalnya di rumah. Kemudian yang biasanya membajak sawah dengan cangkul, maka mengolah tanahnya dengan traktor. Dan biasanya ada juga teknologi dari pabrik yang biasanya manual, sekarang menggunakan komputer yang canggih. Kemudian perdagangan menggunakan kapal sampan, kemudian menggunakan pesawat terbang dan kapal laut. Untuk sekarang perdagangan mencapai global, jadi memudahkan semua orang mengakses informasi dari internet. Hak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, kita harus mengetahui apa itu hak. Ada yang tahu? Oke, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari contoh-contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Berikut contoh hak di rumah. Memperoleh makanan bergizi, memperoleh kasih sayang dari orang tua, nyaman saat belajar di rumah. Contoh hak kita di sekolah. Memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, belajar dengan nyaman di sekolah.
Contoh hak di masyarakat: bermain di lingkungan yang bersih, ikut serta dalam kerja bakti, memperoleh rasa aman saat bermain. Setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Dalam hal ini, jika di lingkungan rumah, faktor yang mempengaruhi adalah kemampuan ekonomi keluarga, kemudian aktivitas orang tua, aktivitas lain di rumah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah. Faktor waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak kita di masyarakat, yaitu kesadaran dalam menjaga kebersihan. Selanjutnya, usia, kemudian kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah dalam nada tersebut. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang dipakai dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Angka 1 disebut dengan Do, angka 2 disebut dengan Re, angka 3 disebut dengan Mi, angka 4 disebut dengan Fa, angka 5 disebut dengan Sol, angka 6 disebut dengan La, angka 7 disebut dengan Si, angka I, huruf I atau huruf I disebut dengan Do dengan nada yang tinggi. Jarak antar nada di atas adalah sebagai berikut. Dari nada Do ke Re itu jaraknya adalah 1. Dari Re ke Mi jaraknya juga 1. Dari Mi ke Fa jaraknya setengah. Dari Fa ke Sol jaraknya 1. Dari Sol ke La jaraknya 1. Dari La ke Si jaraknya 1. Dari Si ke Do yang tinggi jaraknya adalah setengah. Berikut nada-nada dengan jarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Jarak antara nada setengah nada adalah Mi ke Fa, Si ke Do. Jarak antar satu nada yaitu Do ke Re ke Mi, Fa ke Sol, Sol ke La, dan La ke Si. Untuk 1,5 nada itu ada Re ke Fa, La ke Do, Mi ke Sol. Untuk jarak antar nada 2 nada yaitu Do ke Mi, Fa ke La, Sol ke Si. Selanjutnya kita belajar mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi mengandung suatu pokok pembicaraan. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi tentang hal yang dapat dibicarakan. Di bagian penjelas berisi uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Bagian penutup berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai proses fenomena yang dijelaskan dalam teks. Berikut kita akan belajar mengenai cara membuat rangkaian listrik seri. Perhatikan rangkaian seri berikut. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu 1 padam,
maka lampu 2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Demikian penjelasan dari Ustadz. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.